Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First of all, I would like to express my gratitude for the opportunity to present today. It is a pleasure to see you all here. Let me introduce to myself. My name is Dwiki Satria Gunawan with NPM 2441103H from Management Class 24CX at Universitas Teknokrat Indonesia. Today I will present about sistem pengendalian manajemen or management control system. I hope this presentation will be beneficial for all of us. Thank you for your attention and let us begin. Langsung saja. Yang pertama ada definisi dan tujuan utama SPM. Sistem pengendalian manajemen atau disingkat dengan SPM adalah seperangkat prosedur dan alat yang digunakan organisasi untuk memastikan pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam mencapai sasaran strategis. SPM merupakan proses yang menjamin pelaksanaan strategis organisasi secara efektif dan efisien, termasuk struktur dan proses pengendalian manajemen yang terintegrasi. Tujuan utama SPM meliputi memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi, mengidentifikasi penyimpangan dari rencana, memberikan umpan balik bagi pengambilan keputusan, serta memastikan pencapaian tujuan strategis secara efektif dan efisien. Dengan demikian, SPM menjadi fondasi penting dalam pengelolaan organisasi modern. Kemudian kerangka teoritis dan pusat-pusat pertanggungjawaban. Kerangka teoritis SPM dijelaskan melalui 3 pilar utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan menjadi fondasi dalam menetapkan tujuan strategis dan menyusun kebijakan yang akan dijalankan. Pelaksanaan mengacu pada implementasi rencana dalam kegiatan operasional sehari-hari, sementara evaluasi bertujuan menilai efektivitas pencapaian tujuan dan menyediakan panduan bagi tindakan korektif yang diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional. Sistem ini mencakup berbagai bentuk pusat-pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat biaya yang dinilai berdasarkan efisiensi biaya, kemudian pusat pendapatan yang dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan, pusat laba yang dinilai berdasarkan laba yang dicapai, dan pusat investasi yang dinilai berdasarkan return on investment. Setiap pusat memiliki fokus penilaian yang berbeda sesuai dengan fungsinya dalam organisasi. Selanjutnya, proses pengendalian dan metode pengukuran kinerja. Proses pengendalian mencakup tahapan penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban, serta analisis efektivitas dan efisiensi setiap pusat. Tahapan ini berjalan secara berurutan dan saling terkait untuk memastikan pengendalian yang komprehensif. Various metode untuk mengukur kinerja meliputi Key Performance Indicator atau sering disingkat dengan KPI, kemudian Balance Scorecard, dan analisis varian. Pengukuran mencakup kinerja keuangan dan non-keuangan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang performa organisasi. Selanjutnya, sistem insentif, fleksibilitas organisasi, dan integrasi teknologi. Sistem insentif berfungsi sebagai alat untuk memotivasi karyawan, meningkatkan produktivitas, dan menggunakan pendekatan berbasis kinerja. Dengan sistem insentif yang tepat, karyawan akan lebih termotivasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Organisasi modern dituntut memiliki sistem pengendalian yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan eksternal. Pemantauan lingkungan secara kontinu memungkinkan organisasi menyesuaikan strategi dan mengadopsi inovasi untuk tetap kompetitif di tengah dinamika bisnis yang terus berubah. Kemajuan teknologi seperti Enterprise Resource Planning atau disingkat dengan ERP
dan analitik data memungkinkan pemantauan kinerja secara real time. Integrasi teknologi ini memungkinkan organisasi mengakses data akurat untuk mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Dan selanjutnya, etika, tata kelola, tantangan, dan inovasi SPM. Sistem pengendalian manajemen yang efektif tidak hanya berfokus pada pencapaian target keuangan, tetapi juga harus mematuhi prinsip good corporate governance dan mendukung corporate social responsibility. Etika dan tata kelola perusahaan yang baik menjadi bagian integral dari sistem kendalian yang berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi organisasi meliputi disrupsi digital dan kompleksitas operasional global. Inovasi dalam sistem kendalian diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan dan meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi di era yang semakin kompetitif ini. Terakhir, penutup. In conclusion, the management control system is essential for ensuring that organization achieve their strategic objective effectively and efficiently. It encompasses planning, execution, and evaluation, support by modern technology, and guided by ethical principles. I hope this presentation has provided you with a clear understanding of management control system and their importance in today's dynamic business environment. Thank you very much for your attention and time. I am now open to any question you might have. Good day and thank you. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.